Halo, hari ini kita akan kembali lagi melakukan review usaha, daya, dan energi. Sebelumnya, mari kita mengingat beberapa materi yang akan kita gunakan. Yang pertama, usaha dengan rumus W sama dengan F kali S. Contoh pemakaiannya ada di sebelah kanan, atau kita langsung di sini aja. Ardi dan Ben berusaha memindahkan peti di lantai yang kasar. Seperti pada gambar, lantai yang kasar berarti ada gesekan. Kebetulan di sini gesekannya sangat besar, yaitu 100 Newton. Ardi mendorong ke kanan dengan gaya 90 Newton dan Ben ke kanan juga dengan gaya 75 Newton. Jika peti dapat bergeser sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha total mereka berdua. Kita jumlahkan dulu gayanya Ardi dan Ben karena searah, berarti 90 Newton tambah 75 Newton. Sementara gaya gesekan tuh arahnya melawan, berarti kita kurangkan, dikurangi 100 Newton, sehingga 165 kurangi 100 menjadi 65 Newton, dan perpindahannya adalah 4 meter. Ditanyanya adalah usaha, di mana usaha adalah sigma F kali S, berarti W sama dengan 65 Newton dikalikan 4, yaitu 260 Joule. Kemudian saya juga mengingatkan kembali rumus daya, yaitu P sama dengan W bagi T atau usaha dibagi waktu. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah lift yang bermuatan memiliki massa total 1.500, yaitu termasuk lift dan penumpangnya. Jika lift hendak naik setinggi 12 meter dalam waktu 10 second, maka berapa daya lift tersebut? Kita menggunakan gravitasi atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, atau itu juga sama dengan 10 Newton per kilogram. Masanya 1.500, perpindahannya 12 meter, waktunya 10 second. Ditanyanya adalah daya. Kita cari dulu beratnya. Ya, karena gaya berat yang dipakai di sini. Berat adalah massa kali percepatan gravitasi. Berarti 1.500 kali 10, ketemunya 15.000 Newton. Dan daya sama dengan usaha dibagi waktu. Usaha itu F kali S, sehingga rumusnya boleh berubah seperti ini. Dan F di sini diganti dengan gaya berat. Berarti 1.500 Newton kali 12 meter per 10. Ketemunya 1.800 watt. Rumus ketiga yang kita pakai adalah energi potensial dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Contoh soalnya seperti ini. Ada pohon mangga dengan sebuah mangganya 300 gram pada ketinggian 7 meter. Berapa energi potensial yang tersimpan di dalam mangga tersebut? Diketahui masanya 300 gram, kita harus ubah menjadi kilogram dulu dengan dibagi 1000. Berarti 0,3, ketinggiannya 7 meter, dan kalau tidak ketahui percepatan gravitasi, kita ambil 10 Newton per kilogram. Ditanyanya EP, berarti M kali G kali H, 0,3 kali 10 kali 7. 0,3 kali 10 itu 3, 3 kali 7 itu 21 Joule. Kemudian yang keempat, energi kinetik dengan rumus setengah kali M kali V kuadrat. Misalnya seperti ini. Sebuah bola bermassa 400 gram bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Berapa energi kinetik bola? Masanya masih dalam gram, kita perlu ubah menjadi kilogram dengan cara dibagi 1000. Berarti 400 dibagi 1000, 0,4 kg. Kecepatannya 36 km per jam, ini bisa diubah dulu dengan rumus cepat. Jadi asalnya 5/18 ini rumus cepat untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per second. Berarti 36 kali 5/18, 36-nya coret sama 18, berarti dapat 2 di atas, 2 kali 5, 10. Ditanyanya Eka, berarti setengah kali massa kali kecepatan yang sudah dikuadratkan. Setengah kali 0,4 dikalikan 10 kuadrat alias 100. Berarti 0,2 kali 100 yaitu 20 Joule. Nomor 5, kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik adalah EP tambah EK di posisi tertentu dan nilainya tetap. Jadi energi mekanik di titik teratas, di titik manapun dari titik terbawah, nilainya sama. Kalau EP dan EK-nya mungkin sekali berbeda-beda. Misalnya soalnya seperti ini. Sebuah kardus berisi buku dengan massa total 3 kg jatuh dari atas lemari setinggi 2 meter. Hitung energi kinetik saat kardus berada pada jarak 50 cm dari tanah. Diketahui di posisi awalnya, masanya 3 kg, nanti ini berlaku di semua posisi, tapi ketinggian awalnya 2 meter,
ketinggian akhirnya 50 cm itu juga perlu kita ubah dalam meter. Berarti 50 dibagi 100, 0,5. Ditanyanya EK2. Kita cek dulu di posisi awal. Energi mekanik itu akan sama dengan EP max alias sama dengan EP1. Berarti massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian 1. 3 kali 10 kali 2 ketemunya adalah 60 Joule. Dan di posisi akhir di soal ini maksudnya 50 cm dari tanah. EP2 sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian 2. EP2 sama dengan 3 kali 10 kali 0,5. Berarti 15 Joule. Sementara EM itu sama dengan EP tambah EK di posisi manapun termasuk di posisi 2. Sehingga EK2 sama dengan EM min EP2 yaitu 60 Joule dapat dari yang pertama dikurangi 15 Joule posisi kedua. Berarti nilainya adalah 45 Joule. Oke, kita masih akan melakukan latihan ini. Berikut adalah satuan usaha atau energi, kecuali yang bukan ya. Jadi satuan energi itu kan Joule. Nah, Joule itu sebenarnya sama dengan watt second, sama juga dengan Newton kali meter. Yang nggak sama adalah yang A. Sebuah gaya 30 Newton memindahkan benda sejauh 150 cm. Memerlukan usaha. Untuk rumus usaha ini harus dibagi jadi meter, berarti 150 akan kita bagi 100 ya supaya jadi meter, berarti 150 kita bagi 100 ketemunya 1,5 meter, sehingga usaha adalah gaya kali perpindahan 30 Newton kita kalikan dengan 1,5 meter. Berarti ketemunya adalah 45 Joule. Oke, berikutnya ada dua gaya kanan dan kiri. Berarti saling mengurangkan ya. Dan pindahnya ke kanan berarti yang kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Berarti sigma F-nya adalah 18 dikurangi 7. Berarti 11 Newton ke kanan ya. W sama dengan sigma F dikalikan S. Sama dengan 11 Newton dikalikan 6 meter. Ketemunya adalah 66 Joule. Soal nomor 4. Dalam ilmu fisika, peristiwa di bawah usaha tidak dilakukan. Berarti yang dilakukan ya. Usaha tidak dilakukan itu berarti usahanya 0. Mendorong mobil mogok dan mobil tidak bergerak, berarti usahanya 0. Seorang atlet menahan itu juga berarti usahanya 0. Pedagang membawa barang jualan di atas kepala. Di atas kepala menahan juga berarti 0. Agus melemparkan bola, itu ada perpindahan. Jadi kuncinya ada perpindahan. Nomor 5. Sebuah mobil meluncur di jalan sejauh 15 meter sebelum berhenti karena bekerja gaya gesekan. Oh, berarti ini minus nih gayanya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan ya sama aja. Cuman gayanya kan negatif ya karena berlawanan dengan perpindahan. Minus 120 Newton tinggal dikalikan dengan 15 meter. 15 kali 12 itu kan 180. Berarti 1800 tapi dia negatif. Soal ke-6. Sebuah benda masanya 6 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ditanya energi kinetik. Pakai rumus cepat seperti tadi, yaitu dikalikan bilangan 5 per 18. Ya, 72 bagi 18 kebetulan bisa ya, 4 ya. 4 kali 5, 20 meter per second. Energi kinetiknya berarti EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah kalikan 6 kg dikalikan 20 meter per second yang dikuadratkan. Berarti 3 dikalikan 400. Ketemunya Joule. Ketemunya berapa? 1200 Joule. Nomor 7. Buah kelapa masanya 1,2 kg berada di pohon pada ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 9,8 meter per second kuadrat, EP-nya berapa?
EP itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Berarti 1,2. Tapi di sini gravitasinya nggak pakai 10 ya, karena diminta 9,8 dikalikan 5. Ketinggiannya 5. Nah, kalikan 1,2 dengan 5 dulu ya. Itu nanti dapatnya 6. Berarti tinggal 6 dikalikan 9,8. Itu ketemunya yang B. 58,8 Joule. Nomor 8. Seorang anak masanya 40 kg naik tangga lantai 2 setinggi 3 meter memerlukan waktu 5 detik. Ditanya daya. Yang jelas, kita cari dulu berat. Karena kalau model kayak gini yang bekerja adalah gaya berat, yaitu massa kali percepatan gravitasi. Berarti 40 kg dikalikan 10 dulu supaya jadi Newton. Berarti 400 Newton adalah berat anak itu. Berarti kita sudah punya gayanya. Bisa dimasukkan rumus daya yang seperti ini. Daya adalah gaya kali perpindahan dibagi waktu. Gayanya masukkan berat anaknya. 400 Newton, berpindahnya 3 meter, waktunya adalah 5 second. Ini aja, 40 bagi 5, berarti 8, berarti 80. 80 kali 3, 240 watt. Tinggal 2 soal lagi. Soal ke-9. Sebuah ranting bermassa 50 gram jatuh dari ketinggian 10 meter. Maka energi kinetik ranting saat menyentuh permukaan tanah. Oh, berarti ini pakai kekekalan energi mekanik aja ya. Dimana EK akhir itu akan sama dengan EP awal. Pasti sama ya. Jadi langsung aja massanya ini kita ubah dulu 50 gram menjadi 50 kg bagi 1000. Seperti itu. Berarti berapa ini? 0,05 atau 5/100 aja boleh seperti itu. Seperti ini juga nggak masalah. 5/100 kali gravitasinya kalau nggak diketahui 10. Ketinggiannya 10, kebetulan bisa dicoret. Sehingga menjadi 5 Joule saja. Dan soal terakhir hari ini. Buah durian bermassa 2 kg yang sudah matang terjatuh dari ketinggian 12 meter. Ketika jatuh, ia mengenai ranting pada ketinggian 7 meter. Maka besar energi kinetik durian saat mengenai ranting tersebut adalah, ini yang penting adalah EP awalnya ya. Karena EP1, EP awalnya akan sama dengan energi mekanik nanti yang akan kita pakai. Berarti massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian yang pertama. 2 kali 10. Kalau nggak diketahui, kita pakai yang 10 percepatan gravitasinya. Kali 12. Berarti di sini 240 Joule. Kemudian kita cari EP2, EP di posisi 2. Mengenai ranting pada ketinggian 7 meter. Berarti massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian 2. Berarti 2 kali 10 kali 7. Ketemunya adalah 140 Joule. Nah, energi kinetik 2 itu pasti sama dengan energi mekanik dikurangi EP2. Energi mekaniknya 240 Joule, EP2-nya 140 Joule. Maka kalau dikurangi ketemunya adalah 100 Joule. Jawabannya yang A.